عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و Oke, jadi seperti yang kalian tahu, sejak 28 Februari, Iran telah digempur habis-habisan oleh Amerika dan Israel, bos. Tapi bukannya tumbang, Iran malah balas menyerang. Dan tak cuma itu, Iran juga bikin langkah berani, yaitu membatasi akses Selat Hormuz, jalur minyak paling vital di dunia. Nah, baru-baru ini, salah satu media CNN Indonesia telah merilis 6 daftar negara sohib alias sekutu dekatnya Iran, bos. Dimana salah satunya ternyata disebutkanlah ada tetangga dekat kita, Indonesia. Nah loh, siapakah itu dan apa alasannya? Apakah negara kita Indonesia juga termasuk dalam daftar negara sohibnya Iran itu? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar kedua, baru-baru ini Iran telah membantah keras bahwa operasi penyelamatan pilot F-15 yang diklaim berhasil oleh paman Donald itu merupakan kebohongan besar. Nah loh, lantas bagaimanakah itu pernyataan Iran dan siapa yang benar? Bagaimanakah ini? Penasaran beritanya? Cus, Markimak. Mari kita simak berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, jadi berikut daftar negara-negara yang disebut sebagai sohib alias sekutu dekat bagi Iran, bos. Yang pertama disebutkan ada Rusia. Ini bukan sekadar teman ngopi, tapi memang partner strategis Iran sejak Januari 2025. Kerjasama mereka pun mencakup militer, intelijen, bahkan koridor transportasi dari Rusia ke Teluk Persia, bos. Latihan militer bareng mereka udah biasa, bahkan terakhir di Samudra Hindia pada Februari, cuma selang seminggu sebelum konflik meleduk. Kemudian sekutu dekat Iran kedua disebutkan adalah Tiongkok. Sejak 2021 mereka menaikkan kerjasama 25 tahun, bos. Targetnya tak main-main, yaitu perdagangan tembus 600 miliar dolar plus proyek ambisius Belt and Road Initiative. Singkatnya, Tiongkok merupakan investor besar dan Iran adalah pemasok energi, kombinasi yang bikin auto solid. Kemudian ketiga adalah Korea Utara. Ini memang duo yang udah akrab sejak revolusi Iran 1979, bos. Kerjasama mereka banyak di teknologi rudal dan militer. Bahkan saking dekatnya, George W. Bush pernah menyebut mereka sebagai bagian dari poros kejahatan tahun 2002. Nah loh. Kemudian yang keempat disebutkan adalah Irak. Walaupun dulu pernah perang, namun sekarang malah jadi partner dekat, bos. Pada November 2024, mereka telah menaikkan 14 perjanjian kerjasama, fokusnya keamanan, ekonomi, dan juga untuk melawan ISIS. Kemudian yang kelima disebutkan adalah Pakistan. Hubungan memang agak naik turun, sempat panas di perbatasan Januari 2024, tapi cepat adem lagi, bos. Bahkan Pakistan dipilih untuk menjadi mediator Iran, Amerika, dan kapal mereka kini telah diizinkan lewat Selat Hormuz. Dan terakhir, yang paling dekat dengan kita adalah Malaysia. Nah, negeri jiran kita ini pun memang secara terbuka telah mendukung Iran, bos. Bahkan kini kapal Malaysia boleh lewat Selat Hormuz, bahkan gratis. Jadi lewat tol internasional tanpa bayar, siapa yang nolak, kan? Dan selain yang di atas, berdasarkan apa yang Mimin ketahui, sebenarnya masih ada lagi, bos. Negara-negara yang benar-benar bersekutu dengan Iran, yaitu mulai dari Suriah, Libanon via Hezbollah, Yaman via Houthi, sampai Palestina Hamas. Nah, tapi sebagai catatan, sebenarnya kalau admin lihat, tidak ada yang namanya daftar resmi sekutu Iran, bos. Media CNN ini menyederhanakan hal itu berdasarkan kedekatan politik, kerjasama militer, dan sikap masing-masing negara dalam konflik ini. Makanya CNN bisa sebut Malaysia dan media lain mungkin tidak. Nah, pertanyaannya, mengapa Indonesia, negara kita, tidak disebut? Simak videonya sampai habis. Oke, lanjut. Pertanyaannya, mengapa Indonesia tak masuk dalam daftar negara sohibnya Iran? Jawaban simpelnya ya, kalau admin ceki-ceki, karena kita sendiri memang memegang kuat prinsip politik luar negeri bebas aktif, bos. Artinya jelas kita nggak ikut blok manapun, tetap aktif di diplomasi global. Makanya Indonesia tidak secara gamblang mengecam serangan Amerika Israel ke Iran, bos.
Padahal jelas-jelas serangan itu nggak bisa dibenarkan ya kan. Jadi ya, Indonesia sepertinya belum berani gamblang kayak Turki ataupun Malaysia. Tapi di satu sisi, Indonesia juga tetap berhubungan baik dengan Iran, bos. Jadi, nilai plusnya Indonesia pun bisa lancar berhubungan baik dengan Mama Rika, bisa juga tetap kerjasama dengan Tiongkok, dan juga tetap menjalin relasi baik dengan Iran. Istilah kasarnya, Indonesia ini temanan sama semua, bos, tapi nggak bakal ikut geng siapa-siapa. Nah, lanjut pertanyaannya, jadi sebenarnya hubungan Indonesia-Iran itu gimana sih? Oke, jadi sebenarnya hubungan kita baik-baik saja, bos. Bahkan kemarin sudah mulai dekat ya kan? Indonesia-Iran ada kerjasama perdagangan, energi, diplomasi, bahkan mulai ke arah industri pertahanan dan militer. Tapi ingat, kita tetap nggak ada aliansi militer, nggak ada latihan tempur bareng, nggak ada fakta strategis besar. Jadi levelnya teman baik, sahabatan, tapi bukan partner inti, bos. Kemudian sikap Indonesia dalam konflik secara prinsip pasti menyerukan perdamaian, mendukung solusi diplomatik, tapi tetap menghindari keberpihakan ekstrim. Kita juga vokal soal kemanusiaan, terutama terkait Palestina, tapi tetap nggak masuk blok militer manapun. Terus gimana soal Selat Hormuz? Menariknya Iran bilang yang menyerang kami tidak boleh lewat. Artinya ya negara netral seperti Indonesia kemungkinan besar tetap aman melintas. Tapi karena kita bukan sekutu dekat, ya nggak disebut secara spesifik, bos. Jadi kenapa Indonesia nggak masuk daftar ya? Karena Indonesia bukan sekutu strategis Iran, belum punya kerjasama militer yang kuat, kemudian memilih pendekatan netral tapi masuk BOP dan juga diplomatis. Ya, jadi cukup membagongkan bagi negara-negara yang merasa bersahabat dengan Indonesia, bos. Bersahabat sih, bersahabat ya kan, teman sih teman. Tapi kalau lu baku hantam ya, gua kagak ikut-ikutan dah. Nah loh. Oke, kabar selanjutnya seperti yang kalian tahu, baru-baru ini Paman Donald mengklaim telah menyelamatkan salah satu pilot F-15E Strike Eagle. Namun tiba-tiba militer Iran pun langsung membantah, bos. Mereka menyatakan bahwa misi Mama Rika untuk menyelamatkan pilot F-15E yang jatuh telah digagalkan sepenuhnya. Nah loh, iya memang sih kalau admin lihat pesawat-pesawatnya udah pada hancur-hancuran gitu, bos. Dan Amerika ataupun Israel ini memang sering menutup rapat, bahkan sering kali bilang misi mereka sukses. Padahal tidak juga ya kan? Bahkan mereka pun juga tidak mengkonfirmasi kerugian. Menurut Komando Pusat Militer Iran Khatam Al-Anbiya, Paman Donald telah menipu publik dengan menyebut operasi penyelamatan itu berhasil padahal gagal maning. Juru bicara Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zolfagari, melalui pernyataannya seperti dikutip AFP mengatakan bahwa operasi penyelamatan militer Amerika yang disebut-sebut itu yang direncanakan sebagai misi tipu daya dan pelarian di sebuah bandara terbengkalai di selatan Isfahan dengan dalih mengevakuasi pilot dari pesawat yang jatuh telah digagalkan sepenuhnya. Bahkan, ia menambahkan bahwa Paman Donald melontarkan retorika kosong dan pengalihan isu meskipun fakta di lapangan menunjukkan posisi superior angkatan bersenjata Iran yang kuat, ujar beliau. Nah loh. Jadi kita ambil tengahnya, ini jelas sudah mulai perang narasi, bos. Karena di zaman sekarang perang narasi ini bukan lagi cuma basa-basi doang, tapi ibarat senjata. Sekali nembak bisa membentuk opini publik, domestik bahkan global. Bisa menjaga moral pasukan dan rakyat, bahkan juga untuk menekan lawan secara psikologis, alias psywar. Nah, siapa yang benar? Kita pun belum tahu, bos. Kita cuma bisa lihat video ya kan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.